Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi nih, hari ini kita sedang belajar bersama ya tentang tema yang luar biasa juga. Temanya adalah nolong atau ngonten nih. Wah, jadi antara nolong sama ngonten ini kadang-kadang beda tipis. Tapi kita lanjut dulu. Besti. Oh, besti, kalau besti sahabat. Jadi kita lanjut lagi, tadi kita ngobrol sama Mas Adi yang sempat kepotong. Ya. Ternyata Mas Adi ini punya anak didiknya itu atau anak asuhnya itu ratusan orang. Dan dia punya ada di rumah yang stay di sanggar itu kurang lebih 20 lebih. Bagaimana tipsnya dari Mas Adi ini bisa tidak merasa repot, tidak merasa terbebankan? Tunggu dulu. Apa tuh? Anak-anak kan beda karakter, beda sifat. Bener. Gimana tuh? Oh, Bapak Mas Adi? Bukan. Oh, Aku kan nanya gitu. Oh, nanya tambahan. Iya. Silakan Mas Adi, silakan. Iya, izin. Jadi dulu sebelum saya mendirikan sanggar, saya suruh ibadah ke Cirebon, daerah Kedaung. Saya disuruh di sana ketemu dengan seorang guru. Di sana saya suruh baca surat Ar-Rahman selama 40 hari 3 kali balik sebelum subuh. Jadi mungkin rahmannya Allah itu masuk ke dalam dada saya. Jadi saya setelah itu udah 20 tahun kemudian saya mendirikan sanggar Sanja dan itu setelah 20 tahun dari ketemu itu? Setelah 5 tahun. Setelah saya ketemu sama guru di Kedaung di Cirebon, suruh baca surat Ar-Rahman 3 kali balik sebelum subuh. Jadi saya alhamdulillah ada sedikit apal gitu kan. Jadi 5 tahun kemudian saya bikin sanggar senja. Jadi saya biasanya hidup saya berantakan, arogan saya suka berantem dulu gitu kan. Jadi tiba-tiba berubah semua gitu. Jadi dengan kasih sayang tadi ya, jadi gak ada merasa terbebankan sama sekali karena tadi mungkin fadilah dari surah Ar-Rahman tadi yang nyangkut, Masya Allah ya, luar biasa ya. Yang maha pemurah tadi. Masya Allah. Situlah akhirnya saya udahlah kita ibadah aja sekarang. Masya Allah, nah itu jamaah tuh, kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya kan, surah-surah yang kita baca, amalan-amalan kita yang baca itu tiba-tiba kita bisa mendapatkan fadilahnya tanpa kita sadari. Nah ini Masya Allah tadi buktinya nih ya Mas Adi ya, bisa mendapatkan fadilah yang luar biasa setelah mendapatkan belajar surah Ar-Rahman, 5 tahun kemudian mendirikan sanggar yang mengangkut anak-anak semuanya untuk belajar di rumahnya. Masya Allah luar biasa. Nah terima kasih banyak Mas Adi, nanti kita lanjut lagi. Nah sekarang kita ngobrol lagi sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, izin nih. Ya kan kalau kita bicara masalah tentang Islam, agama Islam ini ya membantu itu atau menolong orang itu sangat baik sekali. Bersedekah segala macam. Pokoknya itu sangat bagus. Cuma masalahnya sekarang kita bersedekah atau menolong itu dengan tujuan memotivasi orang dengan konten. Takutnya kan maksud saya gini. Maksudnya kita dengan konten ini biar orang niru. Biar makin banyak nih kebaikan di mana-mana, tapi ternyata orang beranggapannya kurang bagus. Nah, ini apa yang harus kita lakukan nih, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai guru kembali Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Adi, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya baik di malam hari, siang hari, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, bagi mereka pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ada 4 bentuk di sini, malam, siang, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Jadi kalau ada orang menyalahkan sedekah atau kebaikan yang dikontenin, maka itu keliru juga. Tidak mesti, tidak boleh kita menyalahkan orang yang ngonten dengan kebaikannya. Kenapa? Karena Allah juga membolehkan daripada sedekah terang-terangan, menginfakkan harta secara terang-terangan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat disebutkan Sayyidina Ali radhiyallahu an, kalau uangnya ada 1, dia punya 1 juta lah misalnya kalau dirupiahkan, maka dia sedekahkan dengan 4 ini tadi ini. Dia sedekahkan 250.000 di malam hari, dia sedekahkan 250.000 di siang hari, dia sedekahkan sembunyi-sembunyi 250.000, dia sedekahkan terang-terangan
tangan 250.000. Jadi subhanallah, bagi teman-teman yang mungkin kebaikannya berkonten, jangan lupa untuk ada kebaikan juga yang tidak berkonten. Jangan sampai nggak mau berkebaikan kalau nggak ada kontennya. Ya itu yang salah. Ketika kita melakukan kebaikan dengan adanya konten, akhirnya terikat dengan konten tersebut. Nggak mau lagi dia bikin kebaikan kalau nggak ada kamera. Subhanallah. Maka inilah yang keliru ketika kita mungkin nggak mau keluarin duit kalau nggak ada kameranya. Tapi bagi orang yang biasa seperti Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang malam hari, ada yang siang hari. Bukankah Nabi SAW ketika ingin memotivasi para sahabat itu diumumkan gitu, siapa yang hari ini sudah sholat jenazah, siapa yang hari ini sedang berpuasa, Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah bersedekah, Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Nabi pernah mengatakan, siapa yang datang hari ini dengan hartanya, oh datang saya datang dengan seluruh hartaku, saya datang dengan setengah hartaku, saya datang dengan ini. Itu kan dilihat oleh para sahabat yang lainnya. Maka subhanallah, yang namanya kebaikan tidak mesti secara sembunyi-sembunyi. Bahkan diingatkan oleh para ulama, jikalau ada orang yang tidak jadi melakukan amal kebaikan karena dia mengkhawatirkan dirinya ria, maka pada saat itu ia sedang ria. Jadi kalau ada orang batal nih melakukan kebaikan, takut ntar dibilang konten doang. Oh, pada saat itu dialah sedang ria. Maka subhanallah, jangan sampai kita batal melakukan amal soleh karena takut dinilai oleh orang lain. Karena amal soleh yang dilakukan oleh orang beriman adalah karena Allah, bukan karena komentar orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Jadi Sama-sama, intinya Fadli. yang mau bersedekah itu silakan aja. Boleh, mau kelihatan boleh, nggak kelihatan boleh, tapi jangan sampai tadi ya, gara-gara sedekah keenakannya di kontennya dapat pujian, jadi gila pujian. Pengen sedekah pengennya dipuji dulu. Nauzubillah min dzalik. Makasih banyak Ustaz Syam udah mengingatkan kita ya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah. Nah ini pernah nggak ngalamin ya, mungkin buat jamaah ya, kita pengen sedekah sama orang, tapi pengen tepat sasaran. Jadi contoh nih Ustaz Maulana, kita ngeliat orang nih, wah ini kita pengen sedekah sama dia, tar dulu deh, Mas boleh nggak saya ke rumah main gitu. Saya mau lihat rumahnya dong gitu kan. Pas dianterin ke rumahnya, oh lihat, oh masih ada TV, oh masih ada kulkas, oh nggak jadi Mas, saya mau cari yang lain aja, yang nggak ada TV, nggak ada. Udah capek nganterin. Nggak, ini mau biar tepat sasaran Ustaz. Boleh nggak sih kalau kita kayak gitu? Mau izin penjelasannya Iya. apa tuh? Semuanya yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita belajar realita yang ada, tapi juga tidak mau mengecewakan. Karena syarat bersedekah ada 5. Ikhlas, terbaik, sasaran tepat, tidak menyakiti, tidak mengungkit. Dalam hal ini yang ditanyakan oleh Mas Fadli, sasaran tepat. Saya pernah dikasih baju 300. Wow. Satu pun baju tidak ada yang saya pakai. Kenapa bisa? Karena baju perempuan. Oh itu masalahnya. Jadi saya bagikan aja sama semua. Orang sudah serius Ustaz. Ya iyalah gitu. Jadi harus tepat sasaran, itu benar. Maka dari awal mohon maaf, hilangkan buruk sangka. Perihal dia orang kaya, perihal pokoknya saya bagi aja. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Oh ditaruh kantong. Bukan begitu. Hasan nggak tahu. Itu istilah. Oh istilah. Iya, iya. Istilah. Artinya tidak usah diberitahu orang. Nah dalam hal ini, aku kasih, jangan sampai saya mungkin ditipu. Tidak ada urusan, yang penting kita sudah niat sedekah. Persoalannya apa, persoalannya terserah. Itulah orang yang ikhlas. Kemudian tidak mengharap balasan dan tidak ada alasan. Tidak mengharap balasan atau pamrih dan tidak mengharap alasan. Kenapa? Harus kalau Anda harus menguji, kalau Anda memperlomba, itu bukan sedekah, tapi hadiah. Tapi hadiah. Karena ini kan mohon maaf, ini adalah bentuk bagaimana kita membantu orang. Apa mesti ketika ada orang jatuh di got, kita tanya, kamu anak orang kaya ya? Jangan dong. Bantu aja Bantu dia. dulu. Maka kadangkala kita juga harus bersedekah lewat jalur lembaga. Supaya kita mengharap, kita tidak tahu siapa yang kita kasih. Yang berikutnya yang paling aman, supaya merata nikmat itu, kalau kita langsung bawa ke orang miskin, semua orang datang ke orang miskin ini terus, yang lain belum.
Lalu bagusnya kalau kita hubungi Pak RT, Wah. pemerintah setempat, siapa ya? Jadi diratakan. Masya Allah. Itu Terima paling kasih banyak Ustaz Maulana. Jadi kita nggak perlu sebenarnya mau tahu sampai ke detail-detail. Kalau mau sedekah aja. Paling Ustaz bagus, Allah. langsung saja kalau ada sumbangan, langsung ke Sanggar Senja. Iya, Masya Allah. Terima Tidak kasih banyak. pusing, mau Bener. data, langsung saja ke Sanggar Iya, Senja. bener, Hubungi bener. Mas Adi yang ada di sini. Di mana lokasinya? Di sini. Di mana lokasinya? Mas Mana Adi? lokasinya? Lokasinya di Cibinong. Cibinong. Ya, oke sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Sekarang waktunya saya membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Nah, kita minta tolong sama Mas Adi, izin Mas Adi ya, dibaca nih pertanyaannya nih dari hamba Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. keluarga saya pas-pasan. Mm-mm. Dan abang saya selalu minta tolong kepada orang tua saya Mm-mm. buat minta duit. Dan itu juga nggak cuma sekali dua kali. Tapi saya sudah bilang kalau ayah nggak punya banyak duit buat dikasih ke abang saya. Apalagi orang tua udah berumur. Hmm. Apakah boleh orang tua menolak anak yang selalu minta tolong? Oh, oke. Makasih banyak Mas Adi. Jadi ini anak udah gede, buahnya masih minta duit aja sama orang Bangkotan. tuanya. Jangan-jangan orang tuanya udah tua, anaknya pasti udah kumisan dong. Nggak mungkin enggak gitu. Mau izin penjelasannya, boleh nggak nih orang tua nolak? Yuk kerja aja dulu, kan udah gede gitu ya kan. Ibaratnya gimana, Bib? Mau izin? Diri. Silakan, Bib. Tafadhol, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanyakan boleh atau tidak orang tua itu menolak daripada ketika anaknya minta uang. Ini termasuk dalam fikih juga. Artinya batasan kewajiban orang tua menafkahi anak. Jadi sampai kapan sih orang tua itu berkewajiban untuk menafkahi dia punya anak? Pertama, selama anak itu belum balik. Ya. Selama anak itu belum balik, maka semua kewajiban daripada daripada orang tua untuk menanggung rizquhunna wa kiswatuhunna. Artinya rizkinya, makannya, minumnya, pangannya, tempat tinggalnya, tempat tidurnya, semua kewajiban daripada orang tuanya. Itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kadang-kadang kan ini biasa nih. Iya. Kita nih orang tua sebagai ayah biasanya banyak utang. Oh, ya enggak. Saya mudah-mudahan jangan gitu sebelum bilang jalan. Iya, Banyak iya. utangnya seperti apa? Oh, gimana, Misal Bib? contoh nih. Kan kewajiban nafkahi nih ayah nih. Ada orang yang duluan ngasih ke anak kita. Misal ibunya ngasih. Oh. Ya kan? Kata tuh anak, "Nah, bapak utang, berarti kan bapak belum ngasih." Padahal nggak ada, sudah gugur itu. Jadi kewajiban nafkah saat itu sudah gugur karena dia sudah dapat uang. Ya, jadi si anak ini sudah dapat uang. Kalau Padahal uang ibu itu dari bapaknya juga. iya, makanya kan kita yang dibilang utang. Oh, utang si bapak. Padahal kan enggak gitu. Jadi makanya dalam kitab Baijuri itu dikatakan yang orang kecil tapi kaya, gugur si bapak itu menafkahi. Misalkan anak-anak Kalau kecil anak itu sekarang kaya, sudah iya. punya uang apa iya. segala macam, atau sudah besar tapi miskin, tidak kewajiban juga seorang bapak menafkahi. Oh. Jadi anak kecil yang sudah terhitung kaya lah, dia punya uang, bisa cari uang sendiri, maka si bapak tidak berkewajiban lagi untuk menafkahi dia. Ataupun yang sudah dewasa sekali, sudah punya istri, sudah punya anak lagi gitu benar. kan, maka tidak berkewajiban lagi orang tua untuk menafkahi anak tersebut. Akan tetapi misalnya si anak walaupun sudah dewasa tapi masih ingin anak sudah dewasa nih tapi masih butuh, misalnya dia sekolah, dia pesantren, artinya belum bisa bekerja walaupun dia mampu bekerja, namanya badannya segar apa segala macam. Dalam hitungan fikih, kalau seorang anak yang memang sekiranya dia mampu bekerja, nggak ada apa-apa, si bapak nggak bagi berkewajiban untuk menafkahi dia. Oke. Tapi apabila dia masih membutuhkan dana atau nafkah, seperti dia mau sekolah, Bayaran pendidikan, kuliah, ya. bayaran kuliah, itu tetap berkewajiban seorang ayah
untuk membiayai anaknya. Masya Jadi, Allah. ya artinya intinya tadi penjawabannya, boleh nggak seorang ayah menolak? Boleh saja. Apalagi anaknya udah kumis, ada Iya, bangkotan. apalagi kumisnya udah warna putih lagi. Aduh, udah tua dong berarti anaknya. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Baik. Itu kan kalau anak sama orang tua, udah ada batasannya. Kalau sama temen kan enggak. Saya ini lagi jujur, Bib. Saya lagi main game, ya kan? Game saya itu pengen beli skin. Mau skin itu harus top up. Top up itu harus ada duitnya. Saya ini lagi ngeluarin kotak amal nih, donasi 1000 koin. Ustadz Maulana deh, izin, maaf, bentar Mas Adi. Ustadz Maulana dari pinggir paling kanan deh. Ustadz, yuk donasi dulu yuk. Koin. Koin. Nggak gitu juga caranya. Kan sama temen boleh dong, kan tadi sama orang tua kan udah gak ada juga orang tua saya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Sebenarnya untuk donasi-donasi itu meminta bantuan ketika terjadi apa-apa, sebenarnya ada tata caranya. Tata caranya. Kalau saya ini ada tata caranya juga. Dia pakai kotak amal. Baru Tidak dikit begitu Ustaz. caranya. Assalamualaikum. Nggak begitu caranya gitu. Ya udah, gini aja. Nanti kita bahas di konten.